My name is Regina Nurdayati dengan NPM 2023-15-0040. Di video kali ini, aku akan menjelaskan beberapa analisis tentang BVL atau biaya volume laba dengan beberapa kondisi, dengan 3 kondisi yang berbeda-beda. Yuk, tonton video ini sampai selesai. Analisis BVL atau biaya volume laba. Aku memilih pada studi kasus usaha PMP. Sebelum kita masuk ke dalam sesi perhitungan BVL, kita cari tahu dulu yuk, apa sih yang dimaksud dengan BVL? Analisis biaya volume laba atau biasa disebut dengan BVL atau Cost Volume Profit Analysis adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak berbagai tingkat biaya dan volume terhadap laba operasi dalam sebuah perusahaan. Analisis ini juga merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Mari kita coba pada usaha dagang PMP. Ayo kita mulai. Oke teman-teman, kita masuk pada perhitungan awalnya. Dengan kita tentukan harga jualnya nih untuk 1 per unit dengan harga 10.000 dengan persentase 100%. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang merupakan biaya yang bisa dapat berubah-berubah dalam suatu bisnis dalam sebuah perusahaan nih. Biaya variabel bisa dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya. Kita pilih seharga 6.000 per unitnya dengan persentase 60%. Dapat dari mana? Dapat dari 6.000 dibagi 10.000 dikali 100 akan dapat sebesar 60%. Nah, untuk kontribusi marginnya itu 4.000 dapat dari 10.000 dikurang 6.000. Untuk biaya tetapnya kita tentukan sebesar 75.000. Nah, rugi dan laba ini didapat 71.000 dapat dari kontribusi margin dikurang dari biaya tetap, yaitu senilai 71.000 rupiah. Untuk perhitungan awalnya nih, kita pilih untuk unitnya sebesar 200 unit. Dengan harga jual 2 juta dapat dari 10.000 dikali 200 dengan persentase 100% dan biaya variabelnya 1.200.000 dapat dari 6.000 dikali 200 dengan persentase 60%. Kontribusi margin 800.000 dengan harga per unitnya itu 4.000 dikali 200. Untuk biaya tetapnya tetap 75.000 dengan rugi labanya sebesar 725.000 rupiah. Dapat dari mana? Dapat dari 800 dikurang 75.000. Oke teman-teman, gimana kalau misalnya kita ada dalam kondisi satu nih, yaitu anggaran iklan naik 50.000, total penjualan naik menjadi 2.250.000 dan unit naik dari 200 jadi 225 unit. Kita tentukan perhitungannya dengan harga jual 2.250.000 dengan sebelumnya itu 2 juta dengan harga per unitnya 10.000 dan unitnya 225 unit dengan persentase 100%. Untuk biaya variabelnya yaitu 1.200.000 dengan harga per unit 6.000 dikali 225 unit dengan persentase 60%. Untuk kontribusi marginnya dapat 800.000 dapat dari 2.250.000 dikurang dari 1.200.000 dapat 800.000 dengan per unitnya 4.000 dan 225 unit dengan persentase 40%. Untuk biaya tetapnya 125.000 nambah yang tadi jadi 75% menjadi 125.000 dengan rugi labanya 675.000 didapat dari 800.000 dikurang 125.000. Untuk kondisi satu ini kita memilih untuk diterima karena untuk rugi dan labanya memang berkurang dari penentuan perhitungan awal tetapi turun labanya tidak terlalu jauh. Untuk kondisi yang kedua dengan biaya variabel naik menjadi 8.000 dan unit naik dari 200 jadi 250 unit. Dengan perhitungannya untuk kondisi kedua, harga jualnya 2.500.000 karena 10.000 unitnya menambah jadi 250 dengan persentase 100%. Untuk biaya variabelnya kita yang tadi naik menjadi 8.000. Dari 8.000 dikali 250 menjadi 2 juta dengan persentase 80%. Untuk kontribusi marginnya senilai 500.000 didapat dari 2.500.000 dikurang 2 juta dengan harga per unit 2.000 dan
unitnya 250 dengan persentase 20%. Untuk biaya tetapnya senilai 75.000 dengan rugi laba senilai 425.000. Untuk kondisi ini memang laba, namun ketika aku dalam perusahaan dengan kondisi yang kedua, aku memilih ditolak karena perubahan labanya itu jauh dari perhitungan yang awal, senilai 425.000. Untuk kondisi yang ketiga, unit turun dari 200 menjadi 175 unit dan biaya tetap turun menjadi 50.000, harga jual naik menjadi 12.000. Dengan perhitungannya, harga jual 2.100.000 karena harga per unit naik sebesar 12.000 dikali 175.000 dengan persentase 100%. Untuk biaya variabelnya senilai 6.000 dikali 175 unit dapat 1.050.000 dengan persentase 50%. Dan kontribusi marginnya 1.050.000 dengan harga per unit 6.000 dan dikali 175 unit dengan persentase 50%. Untuk biaya tetapnya turun menjadi 50.000 dengan rugi atau laba dapat laba sebesar 1 juta didapat dari 1.050.000 dikurang 50.000. Untuk kondisi yang kedua ini kita diterima karena sangat menguntungkan. Untuk kondisi yang ketiga. Nah, untuk kondisi yang ketiga, yaitu unit turun dari 200 menjadi 175 unit dan biaya tetap turun menjadi 50.000, serta harga jual naik menjadi 12.000. Dengan perhitungannya, harga jual 2.100.000 karena 12.000 harga jualnya naik kali 175 unit dengan persentase 100%. Biaya variabelnya senilai 1.050.000 karena harga per unitnya 6.000 dikali 175 unit dengan persentase 50%. Kontribusi marginnya 1.050.000 dengan harga per unit 6.000 dikali 175 unit dengan persentase 50%. Untuk biaya tetapnya senilai 50.000 karena turun, dan untuk labanya kita dapat 1 juta dari kontribusi margin 1.050.000 dikurang dengan biaya tetap 50.000. Kita dapat laba senilai 1 juta. Untuk kondisi ketiga ini kami terima karena untuk laba kita mendapat jauh lebih naik dibanding perhitungan awal. Kesimpulannya, dari analisis ketiga kondisi dengan kondisi yang berbeda, berikut kesimpulannya. Untuk kondisi 1, kita diterima. Untuk kondisi 2, kita ditolak. Dan untuk kondisi ketiga, yaitu kita terima. Terima kasih karena sudah menonton video tutorial analisis BVL. Jangan lupa like dan komen video ini.